saya Rafa Tandipuro, mahasiswa Desain Produk Inovasi Telkom University dengan NIM 10602250001. Ini adalah video interview sekaligus video untuk pembukaan progres dari mata kuliah permodelan dan perwarupa. Di sini saya membuat produk toothpaste squeezer. Toothpaste squeezer itu jadi semacam alat buat memeras odol, biar odolnya itu lebih hemat, kayak terperas sampai sari-sari akhirnya. Terus biar mudah juga diputarnya, diperasnya gitu, tinggal diputar. Saya juga sengaja masang logo Pepsodent di sini. Itu buat ngambil dari branding Pepsodent itu pasta gigi keluarga, karena target user saya itu keluarga. Untuk proses cetaknya itu saya menggunakan cetakan dari silikon rubber. Ini saya buat sendiri. Nanti silikon rubbernya dipakai buat nyetak resin. Ini hasilnya kira-kira. Cuma masih jelek, itu cloningan dari yang ini. Modelnya saya buat pakai PLA. Kesulitan yang saya alami di tugas pemodelan dan perwarupa ini itu ada di proses cetak. Hasilnya itu masih sampai sekarang tuh jelek, walaupun saya udah coba berkali-kali, mungkin 5 kali lebih. Itu malah setiap makin saya perbaiki malah makin jelek. Tapi sekarang udah saya temukan lah, insya Allah, apa masalahnya. Ternyata kesan saya selama pembuatan produk itu asik, jujur di awalnya tuh asik banget, kayak nuangin dari ide ke produk nyata itu asik. Cuma pas diproses nemuin banyak masalah, itu kadang ngerasa pengen nyerah, pengen ganti produk, ngerasa kita kayak entah itu terlalu sulit atau entah itu kayak nggak sesuai dengan ekspektasi awal. Cuma ya udah sih, jalanin aja gitu. Udah, mungkin sekian. Sebelum mulai modeling produk, jadi kita itu diajarin dulu buat bikin modeling manual. Di sini kita bikin modeling untuk bikin kubus sama tabung. Kenapa kubus sama tabung? Soalnya kubus sama tabung itu punya sifat yang beda ya. Jadi kalau si kubus itu nanti kita belajar di cara bikin kayak sudut-sudut, temuan-temuan. Kalau misalnya di tabung itu kita belajar cara membuat lekukan gitu. Jadi karena di produk gue itu perlu modeling yang detail, gue tuh nggak bisa pakai modeling manual kayak tadi yang di video sebelumnya yang saya bikin pakai PVC. Sekarang saya tuh harus modeling pakai 3D buat nanti di 3D printing. Sekarang itu gue lagi 3D modeling pakai software Onshape. Enaknya pakai Onshape itu soalnya menurut gue Onshape itu software 3D terbaik yang ada di Android dan iOS. Jadi kita nggak perlu pakai desktop gitu. Buat ukurannya juga ringan, soalnya dia pakai data cloud. Jadi kita tuh emang bisa desain di mana aja pakai device kecil kayak tab, iPad atau HP. Yang bikin challenging di 3D modeling itu logiknya. Jadi kita harus udah benar-benar punya kayak logik buat gimana caranya bikin benda 3D dari hal-hal yang 2 dimensi plus ukuran-ukurannya. Soalnya pada dasarnya 3D modeling itu cuma memberi volume ke bidang 2 dimensi. Udah jadi semua hasilnya. Sekarang gua mau rakit sama mau uji, tes dicoba. Ini
Lihat detailing. Tapi di sini gua ini nggak pekat, makanya dia kayak harus kita ini dulu dia baru bisa diputer. Kemarin gua ada penguncian di bawah cuma jelek. Astagfirullah. Ini guys ya. Yeay, berhasil. Keluarinnya. Oke, kita aja. Lanjut ke tahap cetak. Pertama kita bikin cetakannya dulu. Jadi cetakannya itu sebelumnya udah gue bikin pakai silikon rubber yang RTV rendah. Gua pakai perbandingan silikon dan katalis itu 10%. Gimana cara buat cetakannya? Jadi cetakannya itu sebelumnya juga udah dicetak pakai PVC. Nah gini nih bentuk cetakannya. Pas cetakannya udah jadi, ini sekarang kita langsung tuang aja resinnya. Jangan lupa si resinnya itu harus merata, dan juga jangan terlalu sedikit katalisnya soalnya nanti dia lama kering. Perhatiin juga buat aliran resinnya, soalnya kalau misalnya jalur masuk resin terlalu sempit itu biasanya bakal ada balon-balon di dalamnya atau area-area yang nggak kejangkau sama si resin. Terus perhatiin juga apakah ada kebocoran, soalnya kalau misalnya ada kebocoran di bawah itu sebelum resinnya bakal keras bakal banyak resin yang hilang duluan, jadi mungkin hasil resinnya nggak bakal sempurna 100%, mungkin cuma 50% di bagian bawah doang. Kalau lubang resinnya itu kecil, nuanginnya pelan-pelan ya kayak punya gue ini. Jangan lupa juga ditusuk-tusuk si resinnya biar si balon-balonnya pecah, biar semua resinnya bisa masuk. Kalau udah selesai, sekarang resinnya kita diamkan sekitar semalaman sampai resinnya udah bener-bener kering. FYI, resin itu bau banget. Mau gue bagi resin lu ya? Misalnya mau didiamin, Tidak bilang harus di ke luar Ricky. ruangan. Oke guys, mungkin sekian petualangan imut kita di mata kuliah permodelan dan purwarupa. Dadah.